Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini kita mencoba melihat-lihat bagaimana kekristenan itu menetapkan dogma atau bagaimana ya, apa itu teologi sebenarnya. Dan dalam perbandingan dengan gereja-gereja yang bukan gereja, mereka yang terhempas dari gereja dan menjadi kumpulan mirip gereja seperti Protestan. Jadi topik pertemuan kita adalah teologi Katolik itu bukanlah teologi sistematik Protestan. Ya. Teologi Katolik dan teologi sistematik Protestan itu berbeda, sesuatu yang berbeda, sehingga tidak bisa dipaksakan. Tapi ya, yang satu benar, yang satu pasti salah kan. Tidak bisa dua-duanya benar, salah. Ya. Karena di saat Katolik mengafirmasi, di situ Protestan menegasi. So, jadinya nol kan, kuah kosong. Jadi kebenaran itu bukan ditentukan oleh pemahaman pribadi. Protestan itu sebenarnya lahir dari pemahaman pribadi terhadap wahyu, ya kan? Nah, ketika membaca Summa Theologica misalnya, karya Santo Thomas Aquinas, banyak orang modern seperti sekarang ini biasanya merasa bingung atau bahkan menganggap penjelasannya tentang transubstansiasi itu terdengar aneh, ya kan? Tapi disinilah letak prinsip Katolik. Kebenaran iman tidak bergantung pada sejauh mana aku bisa mencerna penjelasan filsafat yang menyertainya. Dogma tetap benar meskipun akalku tertatih untuk memahaminya. Nah, banyak orang berhenti menjadi Katolik karena ketika akalnya tidak mampu, dia berhenti untuk percaya. Bahaya sekali. Dogma itu tetap benar, meskipun akal tetap tertatih untuk memahaminya. Maka itu perlu dilatih untuk memahami. Dan tidak semua orang harus paham. Karena iman pertama-tama bukan pemahaman yang clear dan jelas. Bukan lolos ujian. Ya. Karena kita, ya, relasi cinta itu bukan orang datang tanya apa yang telah kau pelajari tentang saya. Bukan seperti itu. Jadi penjelasan bisa berubah, bisa ditajamkan, atau disesuaikan dengan zaman. Tetapi kebenaran yang dijelaskan tetap identik dari abad ke abad. Ya. Jadi teologi Katolik itu sebenarnya menjelaskan iman, bukan menciptakan definisi baru. Tapi kalau di dunia Protestan, teologi sistematik itu berarti mengumpulkan ayat Alkitab, mengurutkannya, dan menyusunnya menjadi suatu sistem doktrin. Itu beda sekali. Beda. Bayangkan. Studi-studi misalnya seorang yang mau lulus STT, dia akan mengumpulkan ayat-ayat, dia pakai hipotesis di kepalanya, lalu dia mulai cari-cari ayat, kumpul sana kumpul sini, pertahankan, lalu dia jadi doktor teologi, pergi bikin denominasi baru. That's it. Ya. Jadi teologi sistematik ala Protestan itu artinya mengumpulkan ayat-ayat Alkitab yang diambil dari gereja Katolik itu, yang sudah dibuang 7 itu, mengurutkannya dan menyusunnya menjadi suatu sistem doktrin dengan tambahan asal bukan Katolik. Jadi masalahnya jelas, sistem itu akan berbeda-beda tergantung siapa penyusunnya, bukan? Joshua Teus susun Alkitab, susun kutipan lain, berbeda dengan Dick Gares susun Alkitab dan susun Bible Scholar-nya lain. Berbeda lagi dengan Rudi Layar Teologi, akan susun ayat dan ambil scholar-nya lain. MBM lagi nanti teriak-teriak ambil filsafat tanpa paham, dia akan susun semua di situ. Berbeda. Ya. Seorang Calvinis, seorang Lutheran, atau Pentakosta akan menghasilkan sistem iman yang saling baku naik bertabrakan satu sama lain. Ya, teologi di sana berarti mendefinisikan iman. Teologi di Protestan itu artinya kau baca-baca ayat, putar liu sedikit, kau rasa mana yang kau suka, ajarkan itu sudah. Siapa yang mau korek lu? Kan sola scriptura. Sedangkan dalam gereja Katolik, iman sudah didefinisikan oleh gereja lewat magisterium. Ya. Tugas teologi Katolik adalah menjelaskan iman itu. Ya. Menggunakan bahasa filsafat, simbol, dan kategori intelektual yang relevan bagi zamannya. Ya. Aquinas menulis dengan kerangka Aristotelian untuk para murid abad pertengahan. Ratzinger misalnya berbicara dengan bahasa fenomenologi dan hermeneutika untuk manusia abad ke-20. Keduanya berbeda gaya, tapi sama-sama ortodoks.
Jadi Protestan dong di luar yang kumpul-kumpul ayat itu akan berteriak-teriak, itu Katolik berubah sana, ini berubah sini, bertentangan sana. Bodoh. Jadi keduanya berbeda gaya, tapi sama-sama ortodoks. Sama seperti Konsili Trente dan Konsili Vatikan kedua tentang Protestan. Bidat, seorang bidat sekarang disebut saudara terpisah. Ya, terpisah karena apa? Karena bidat itu kan. Jadi sudut pandangnya beralih, tapi esensinya berbeda. Bidat ya bidat. Tapi mau diapakan bidat itu? Ya dipandang sebagai saudara terpisah. Tidak mungkin dimusnahkan. Jadi keduanya berbeda gaya, tapi sama-sama ortodoks. Dan iman satu dan sama, cara menjelaskannya yang berubah. Cara menjelaskan, modus, ya, bukan esensi. Kemudian ada otoritas dogmatis versus otoritas filosofis. Ya. Konsili Vatikan kedua itu menjelaskannya seperti ini. Tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah, entah yang tertulis atau yang diturunkan, hanya dipercayakan kepada magisterium gereja yang hidup, yang kewibawaannya dijalankan atas nama Yesus Kristus. Dei Verbum, artikel 10. Coba mari kita bandingkan dengan seorang pendeta di YouTube. Dalam pandangan ini, dalam kerangka Dei Verbum ini, seolah-olah seperti ini. Tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah, entah yang tertulis atau diturunkan, hanya dipercayakan kepada saya yang hidup, yang kewibawaan saya jalankan atas nama Yesus Kristus. Tapi itu lain. Yesus Kristus tidak kenal kamu. Ya, itu kamu hanya baca Alkitab lalu merasa dikenal Yesus Kristus. Kemana kita harus memverifikasi bahwa kamu dikenal Yesus? Itu masalahnya di situ. Artinya jelas, dogma dan ajaran tidak lahir dari sistematisasi pribadi. Bukan lahir dari Luther, bukan lahir dari Calvin, bukan lahir dari Zwingli. Tapi coba periksa kampung gereja, datang dari siapa? Ya, Luther. Ya, Luther mungkin tidak, kan di Indonesia tidak. Di Indonesia kebanyakan datang dari Calvin. Jadi Paus Calvin itu warganya banyak di Indonesia karena diboyong oleh VOC Belanda. Paksa semua orang Katolik yang sudah dibaptis oleh Franciscus Xaverius itu untuk ikut Calvin. Ya, karena Belanda kan mau sistematisasi penduduknya demi pajak yang lebih terukur. Artinya jelas, dogma dan ajaran bukan sistematisasi pribadi. Dogma dalam gereja Katolik itu bukan kita ambil kitab suci, lalu cari-cari ayat. Mana ya Maria diangkat ke surga? Kayaknya tidak ada ya. Nanti ini kita cari ini. Oh, kita cari ke Karitomene, kemudian kalau ke Karitomene dong protes, kita ambil ini. Apalah begitu. Tidak ada. Jadi penjelasan filosofis boleh berkembang. Dogma itu sudah dijaga oleh gereja dan berakar pada Kristus. Dijaga oleh gereja bahkan sebelum kitab suci ditulis. Ya. Jadi kitab suci Perjanjian Baru yang pertama itu bahkan ditulis berpuluh-puluh tahun sesudah Yesus diangkat ke surga, Yesus naik ke surga. Ya. Jadi tidak ada sola scriptura di situ. Nah, Santo Yohanes Paulus II meneguhkan dalam Fides et Ratio tahun 1998. Kebenaran yang diwahyukan dalam Kristus, yang dipercayakan kepada gereja, tetap selalu sama, namun cara mengungkapkannya bisa berubah sesuai tuntunan zaman. Fides et Ratio, artikel 95. Nah, disinilah perbedaan mendasar dengan Protestantisme yang menolak magisterium dan menggantungkan segalanya pada tafsiran pribadi atas kitab suci. Jadi, maksudnya begini, Protestan itu menolak magisterium, tetapi bagaimanapun juga kamu butuh magisterium, karena itu kamu mengangkat diri sendiri jadi magisterium. Dimulai oleh Luther yang memindahkan magisterium, otoritas ke dirinya sendiri. Calvin juga bilang kalau Luther bisa, saya juga bisa. Akhirnya semua pendeta bilang, ya kalau you bisa, kenapa saya tidak bisa? Tapi untuk menjaga komunitas supaya punya banyak pengikut, ya dia mengafiliasi, punya afiliasi tertentu ke Bible Study Up, misalnya Bible Study GSXS, GBMM, GGGG, begitu. Jadi perbedaan mendasarnya ada di situ ya. Ketika menolak magisterium, ya kamu harus menjadi magisterium. Magisterium kan artinya guru. Kalau kamu menolak seorang guru, artinya kamu harus menjadi guru untuk diri sendiri, bukan? Masalahnya, you dapat mandat dari mana, begitu. Nih, di sini ada konsekuensi perbedaan metode. Yang Protestan itu iman mereka terfragmentasi
karena definisi doktrin bergantung pada sistematisasi pribadi atau denominasi. Ya kan? Jadi Calvin pasti beda dengan Pentekostal karismatik. Ya. Karena sistematisasi pribadi pendiri gereja mega church itu. Kemudian kalau Katolik, iman tetap satu karena definisinya dijaga oleh magisterium. Perbedaan hanya muncul dalam cara menjelaskan iman itu sesuai kebutuhan zaman. Itulah sebabnya gereja Katolik tetap berdiri dengan satu kredo yang sama sejak abad pertama, yang menolak anatema. Sementara Protestan terus beranak pinak dalam ribuan denominasi dengan sistem yang saling bertentangan. Bidat-bidatnya dibiarkan berkeliaran, yang penting Yesus. Bidat silahkan saja. Yang penting Yesus. Jadi bidat pi gas begitu. Makanya dibentuklah theological triage. Semua yang diambil dari Katolik itu jadi yang primer. Yang sekunder itu yang variasi-variasi awal dari Protestan tradisional. Begitu yang tersier itu yang bidat-bidat merayap masuk itu. Bagus. Perusaha kekristenan kan saya sudah bilang. Jadi teologi Katolik itu bukan usaha untuk menyusun ulang iman dari nol, melainkan teologi itu untuk menafsirkan, menjelaskan, dan memperdalam iman yang sudah pasti. Ya. Dia hidup dari keyakinan bahwa kebenaran iman tidak berubah, sementara cara manusia mengungkapkannya harus selalu diperbarui agar bisa dipahami oleh generasi baru. So, dalam Katolik, teologi adalah jembatan, bukan fondasi. Fondasi sudah kokoh, yaitu Kristus dan gerejanya. Maka, gagasan Protestan tentang sola scriptura seakan cukup menambal ayat-ayat untuk menciptakan sistem iman, itu jatuh pada kontradiksi. Ya. Tanpa magisterium, yang mereka miliki hanyalah potongan teks yang ditafsirkan dengan kacamata subjektif. Sehingga wajar jika hasilnya terus melahirkan perpecahan. Itu wajar. Mari kita lihat contoh historis supaya kita bisa melihat secara konkret bagaimana sola scriptura gagal menjaga kesatuan iman. Contoh kasus perdebatan ekaristi di kalangan reformator. Luther versus Zwingli pada tahun 1529, Marburg Colloquy, ya, percakapan Marburg. Martin Luther menegaskan bahwa Kristus sungguh hadir secara nyata dalam ekaristi. Dia menunjuk langsung pada kata-kata Yesus, "Inilah tubuhku," Lukas bab 22 ayat 19. Dan bersikeras bahwa teks itu harus diterima apa adanya. Bagi Luther, meskipun dia menolak istilah transubstansiasi, Kristus tetap hadir secara substansial dalam roti dan anggur. Ulrich Zwingli sebaliknya menolak kehadiran nyata. Baginya, ini tubuhku hanyalah simbol, tanda peringatan belaka. Ini yang dianut oleh Protestan Indonesia. Dia menafsirkan kata Kristus secara kiasan, sehingga ekaristi hanyalah ritual kenangan. Pantas akhirnya mereka menjadi Kristen secara kiasan. Pertemuan di Marburg ini tahun 1529 mempertemukan mereka berdua. Apa hasilnya? Gagal total. Luther menulis di atas meja kayu, "Hoc est corpus meum," inilah tubuhku, dan menolak untuk bergeser. Zwingli tetap bertahan bahwa itu sekedar simbol. Kedua kubu pulang dengan retak semakin dalam. Itu baru beberapa tahun loh. Bayangkan sudah 500 tahun ini. Seperti matematika yang multiply dan apa itu, istilahnya apa. Kemudian mari kita lihat Calvin. Kalau Johannes Calvin dia mencoba jalan tengah. Dia menolak simbolisme murni Zwingli, tapi juga menolak kehadiran substansial ala Luther. Bagi dia, Kristus hadir secara spiritual. Roti dan anggur tidak berubah, tetapi Roh Kudus mengangkat orang percaya untuk bersatu dengan Kristus di surga. Ada bau-bau gnostik ya, kamu cium bau busuk gnostik di sini ketin, langsung tercium. Gnostisisme, Calvin itu penginjil gnostik sebenarnya. Nah, apa yang terjadi? 3 tokoh besar reformasi, semuanya mengklaim hanya berpegang pada Alkitab, tetapi menghasilkan 3 doktrin berbeda. Coba bayangkan. Baru 3 orang, 3 doktrin. Luther kehadiran nyata dalam bentuk sacramental union. Zwingli simbol belaka. Calvin kehadiran spiritual. Apalagi sekarang di komal-komal. Ya, tiap akun punya teologi sendiri. Pergi sudah, bingung kan? Hasilnya bukan kesatuan, melainkan fragmentasi. Dari perbedaan ini lahir denominasi yang hingga kini tidak bisa dipersatukan. Bahkan dalam hal paling mendasar, apakah Kristus hadir dalam ekaristi. Mari kita bandingkan dengan Katolik.
Gereja Katolik lewat Konsili Lateran keempat tahun 1215 dan Trente 1545 sampai 1563 menegaskan doktrin transubstansiasi bukan hasil tafsir pribadi, melainkan keputusan magisterium yang menjaga kesatuan iman lintas abad dan budaya. Ya. Dari abad pertama sampai hari ini, sampai detik ini, Katolik tetap satu suara. Roti dan anggur sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang tidak menerima ini berarti bukan Katolik. Ya. Jadi kesimpulan dari kasus perseteruan kebakunaikan antara trio kue-kue Protestan pertama dalam sejarah ini, inilah bukti historis bahwa sola scriptura bukan resep persatuan, melainkan benih perpecahan, blueprint of kekacauan. Ya. Teks kitab suci yang sama tanpa otoritas gereja menghasilkan puluhan tafsir yang saling baku naik. Sekarang isu baku naik di sosial media. Ya. Akun-akun YouTube berperang. Ya. Nah, kemudian ada penengahnya yang duduk manis di belakang. Oh, jangan, yang Katolik untuk Katolik, yang benar untuk Protestan, benar untuk Protestan. Protestan bangga dengan kembali ke kitab suci, tetapi justru jatuh dalam relativisme tafsir. Katolik menunjukkan jalan yang lebih konsisten. Kitab suci tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu dibaca bersama tradisi dan magisterium. Karena itulah iman Katolik tetap utuh, sementara reformasi pecah menjadi ribuan serpihan. Dan yang biasa datang nonton di sini ya serpihan-serpihan itu yang datang ke orang Katolik supaya ikut menyerpih seperti mereka. Ya, mereka tidak peduli dengan sesama serpihan. Mereka datang kepada batu karang yang besar dan berharap supaya batu karang ini ikut hancur menjadi serpihan seperti mereka. Mimpi adek. Jadi inilah, mari kita lihat apa ketika ya masing-masing pengajar Protestan bersitegang dengan tafsiran pribadi mereka. Mari kita lihat teks otoritatif dari Konsili Trente. Konsili yang menjadi tonggak melawan fragmentasi baku naiknya reformasi, khususnya soal Ekaristi. Jadi Konsili Trente dan transubstansiasi pada dalam sesi ke-13 kanon pertama itu menegaskan begini. Jika ada yang menyangkal bahwa dalam sakramen Maha Kudus Ekaristi ada secara benar, sungguh dan substansial tubuh dan darah bersama jiwa dan keilahian Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan demikian Kristus seutuhnya, melainkan berkata bahwa Kristus hadir hanya sebagai tanda atau secara simbolis, terkutuklah dia, anathema sit. Dan dalam dekrit tentang Ekaristi, Konsili juga mengajarkan seperti ini. Dengan konsekrasi roti dan anggur, terjadi perubahan seluruh substansi roti menjadi substansi tubuh Kristus, Tuhan kita, dan seluruh substansi anggur menjadi substansi darahnya. Perubahan ini oleh Gereja Katolik secara tepat dan sesuai disebut transubstansiasi. Perubahan substansiasi, proses perubahan substansi, transubstansiasi. Begitu. Kenapa ini penting? Yang pertama, dogma jelas dan definitif. Ya, kalau ada yang lain dari situ, anathema sit, itu saja. Tidak bisa bilang, oh silahkan ya, benar untuk kamu, benar untuk saya. Tidak ada. Ya. Konsili Trente bukan sekedar debat teologis, melainkan penegasan resmi gereja. Afirmasi. Sejak itu, tidak ada ruang untuk tafsir simbolis ala Zwingli atau kompromi kabur ala Calvin. Yang kedua, soal kesatuan iman. Dengan meneguhkan transubstansiasi, Gereja Katolik memastikan bahwa seluruh umat Katolik dari Roma sampai Manila, dari Afrika Selatan sampai Timur Tengah Selatan, percaya hal yang sama dari abad ke-16 sampai abad ke-21 ini. Percaya hal yang sama tentang Ekaristi. Ya. Yang ketiga, jawaban terhadap sola scriptura. Reformator gagal bersatu meskipun sama-sama mengklaim kitab suci sebagai satu-satunya otoritas. Berarti sola scriptura memang salah. Trente menunjukkan bahwa tanpa magisterium, ayat inilah tubuhku, itu baru satu ayat kecil, bisa ditafsirkan bermacam-macam seenaknya. Dengan magisterium, tafsir liar dipangkas dan kesatuan dijaga. Jadi kalau di Protestan siapa yang pangkas itu tafsir liar? Soal ada tuh. Nah, Luther, Zwingli, dan Calvin membaca Alkitab yang sama,
tetapi melahirkan 3 Injil Ekaristi yang saling meniadakan, ya, saling baku naik. Yang kalau dibawa pasti mati. Konsili Trente membaca Alkitab dengan tradisi dan Roh Kudus, lalu menegaskan satu kebenaran: roti dan anggur sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tanpa gereja, sola scriptura hanyalah pabrik perpecahan. Dengan gereja, sabda Allah menjadi pilar kesatuan. Dan itu memang kata-kata kitab suci sendiri. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, bukan Alkitab. Tiba-tiba kok kamu ambil Alkitab untuk menggantikan gereja, itu kerja iblis. Nah, ada kontras modern dari Ekaristi abad 21. Dari Lutheran, gereja-gereja Lutheran, sampai sekarang Lutheran masih mempertahankan doktrin real presence, kehadiran nyata. Mereka bicara tentang sacramental union, Kristus sungguh hadir bersama ya, konsubstansiasi sebenarnya, bersama roti dan anggur, meski bukan dengan istilah transubstansiasi. Saya sudah tunjukkan bahwa ini bermasalah. Dari Luther hingga gereja Lutheran modern, ini tetap dipertahankan. Kemudian Calvinis atau Reformed, gereja Reformed warisan Calvinis menekankan kehadiran Kristus secara spiritual, ya, roh-roh saja, hantu saja. Roti dan anggur tidak berubah, tapi orang percaya melalui Roh Kudus diangkat untuk bersatu dengan Kristus. Ini kayak apa sih? Halusinasi kayaknya. Bagi mereka kehadiran Kristus nyata, tapi bukan dalam unsur Ekaristi itu sendiri, melainkan dalam unsur halusinasi dan imajinasi. Yang ketiga, evangelikal dan Pentakosta. Mayoritas gereja evangelikal dan Pentakosta modern itu menganggap Ekaristi hanya simbol peringatan. Mereka menyebut Lord Supper atau perjamuan peringatan. Kristus sama sekali tidak hadir secara sakramental. Yang ada hanyalah ingatan kolektif. Kemudian ada Anglikan dan Metodis. Di kalangan mereka, Anglikan dan Metodis itu ada variasi yang lebih membingungkan. Sebagian Anglikan mendekati ajaran Katolik, itu dari High Church atau Anglo-Catholic, dan percaya pada kehadiran nyata. Sementara lainnya lebih Zwinglian, itu Low Church. Metodis umumnya menekankan simbolisme, tetapi tetap ada kelompok yang mengakui kehadiran Kristus dengan cara tertentu. Pokoknya mereka baku naik di situ, rame. Ya. Jadi realitasnya adalah fragmentasi yang tidak pernah pulih. Jadi di zaman sosial media ini, masing-masing fragmen ini, masing-masing serpihan ini berteriak-teriak seolah-olah mereka paling benar. Seolah-olah mereka benar, pada salah, bukan paling benar lagi. Bayangkan, setelah 500 tahun reformasi, dengan sola scriptura sebagai bendera persatuan, Protestantisme masih terbelah dalam hal yang paling fundamental. Apakah Kristus benar-benar hadir dalam roti dan anggur atau tidak? Ada yang bilang ya secara nyata, ada yang bilang ya secara spiritual, ada yang bilang tidak, hanya simbol. Semua mengutip Alkitab yang sama loh. Ya, bayangkan. Semua mengklaim Roh Kudus memimpin mereka, tapi hasilnya kebingungan, kontradiksi, dan perpecahan. Ini Roh Kudus, yakin itu Roh Kudus, bukan iblis. Yakin sekali itu Roh Kudus. Mari kita bandingkan dengan Katolik. Malaikat, saya pikiran ke malaikat yang jatuh ya, iblis. Sementara di antara serpihan-serpihan Protestan yang runtuh semakin pecah, umat Katolik di seluruh dunia, dari desa di Flores di sudut Maunori sana sampai Basilika di Roma, dari umat awam sampai paus sendiri, mengucapkan iman yang sama. Hoc est enim corpus meu, accipite et manducate. Inilah tubuhku, inilah darahku. Dan mereka sungguh percaya bahwa yang mereka terima adalah Kristus seutuhnya. Tidak ada versi A, versi B, versi C, versi X, versi Y, Z, Y, versi Z. Tidak ada tafsir simbolis versus spiritual. Satu iman, satu dogma, satu ekaristi. Jadi, perbedaan modern ini memperlihatkan luka besar sola scriptura. Tanpa magisterium, ayat kitab suci menjadi bahan mentah yang dipotong-potong sesuai selera. Seperti ibu-ibu iris sayur di dapur itu. Akibatnya bukan kesatuan, melainkan kekacauan doktrinal. Gereja Katolik menunjukkan jalan berbeda. Sabda Allah diterima, dijaga, dan dijelaskan dengan kesatuan dengan tradisi dan magisterium. Hasilnya adalah konsistensi iman selama 2000 tahun. Bukan 2000 versi iman dalam 2000 denominasi.
Ya. Bayangkan, Luther begitu baru mau mulai mengajar, orang langsung protes. Berarti jelas itu salah kan? Sola Scriptura belum mampu menyatukan protestanitas, keprotestanan. Faktanya, gereja Katolik tetap tegar dan konsisten, sementara Protestan terus bermekaran. Ya kan seperti bunga di musim hujan, jamur di musim hujan itu muncul di mana-mana, tapi juga cepat layu mati. Kemudian nanti muncul baru lagi. Ya. Seperti Protestan modern sekarang tidak ada yang percaya ikut Luther kan? Luther kan percaya Maria Assumpta, percaya Maria tetap perawan. Tidak ada Protestan satu pun yang percaya itu kan? Ya. Jadi aneh juga. Nah, supaya jangan sekedar omong-omong, mari kita lihat statistik denominasi Protestan. Ribuan, bukan puluhan atau sejuta. Ya. Menurut World Christian Database melalui Center for the Study of Global Christianity, jumlah denom dan ritus Kristen, bukan hanya Protestan itu, telah menembus 47.300 sampai pertengahan 2023. Proyeksi ke 2025 sekarang ini bahkan bicara angka 49.000 dan menuju 2050 bisa mencapai 64.000. Ini Katolik yang pecah atau Protestan, jujur. Benar bahwa angka 33.000 denominasi Protestan sering disebut dalam diskusi apologetik anti-Katolik. Namun itu memang angka kasar, dipetik dari definisi denominasi, di mana setiap cabang nasional dihitung terpisah, seperti Presbyterian di Jerman versus Presbyterian di Uganda. Pasti beda. Bahkan angka lebih masuk akal muncul dari David B. Barrett pada tahun 1985. Itu 85 loh. Sekitar 22.150 denominasi di seluruh dunia. Ya, ini berdasarkan laporan dari PEW Research Center. Ini data denominasi Protestan yang tervalidasi. Pertama tervalidasi di tahun 1985. Itu saja sudah 22.150. Bayangkan, banyak leh. Angka-angka ini bukan soal akurasi statistik semata. Teman-teman kita Protestan akan protes mati-matian. Hei, sebutkan itu 22.150. Ya, jadi kalau ilmuwan biologi bisa mengatakan bahwa tubuh kamu terdiri dari jutaan sel, terus kamu protes, sebutkan itu sel-sel, mati. Parsetan itu. Angka-angka ini bukan soal akurasi statistik, mereka menunjukkan luka nyata. Gereja tanpa otoritas tunggal berakhir dengan bayi-bayi denominasi yang lahir entah dari debat dogma kecil sampai perbedaan gaya pemakaian roti dan anggur. Kemudian mari kita lihat statistik populasi Protestan di dunia. Saat ini Protestan mencakup sekitar 1,2 miliar jiwa di seluruh dunia, termasuk Protestan tradisional sekitar 628 juta, plus kelompok independen itu sekitar 409 juta. Ya, kelompok independen itu mereka yang bilang, biasanya mereka mengaku saya ini Kristen, saya tidak Protestan, saya bukan Protestan, saya pengikut Kristus sejati. Itu Protestan asli begitu. Protestan modern itu biasanya begitu. Dalam denom utama, berbagai tradisi Protestan seperti Lutheran, Calvinis, Anglikan, Baptis, dan lain-lain hanya mewakili sebagian dari keseluruhan entitas Protestan. Banyak lembaga induk seperti World Evangelical Alliance menyatukan ratusan juta orang. Ya. Artinya apa artinya? Yang pertama, realitasnya adalah bahwa Protestantisme bukan monolit. Jadi kalau sebut Protestan, itu tidak bisa menembak semua, karena ini ada Protestan A, Protestan B, Protestan C, Protestan D. Pokoknya intinya mereka bukan Katolik, itu saja. Jadi dia ini sebenarnya adalah mosaik yang terus bertambah butirnya. Hari ini kita sebut misalkan kita pakai mesin dan hari ini hitung semua denom Protestan di muka bumi, begitu selesai hitung sudah tambah yang tidak bisa terhitung lagi. Bayangkan, seperti virus yang terus membelah diri. Sebagian, ya, dia itu bukan monolit, bukan satu bentuk saja, tapi adalah mosaik yang terus membelah diri. Sebagian karena warisan reformasi sendiri, sebagian muncul dari teologi lokal atau pandangan lahir batin tentang kitab suci. Pokoknya ambil kitab suci dan ada berapa ribu ayat di situ, tiap ayat kali dengan 5.000 begitu, sama. Tiap ayat kali dengan 5.000 penduduk begitu. Kira-kira dapat berapa denom? Nah, itu. Tanpa magisterium,
tafsir kitab suci bisa meluncur kemana-mana, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, goyang ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan, rame. Hasilnya bukan pasukan teologi yang bergandengan tangan, tetapi 1000 pasukan teologi yang masing-masing bertarung di jalannya sendiri. Ya, akhirnya karena tidak mau bertarung dengan siapa, akhirnya kumpul saja, kita serang Katolik saja, paling jelas kan. Soalnya kalau sesama Protestan saling berdebat, mereka bingung, ini teologinya apa sih? Akhirnya supaya bisa membenarkan diri, mereka ya serang ke Katolik, karena Katolik jelas ajarannya, jelas dokumennya, jelas strukturnya. Jadi kalau dia mau serang untuk membenarkan diri, ya bisa. Tapi kalau sesama Protestan, baku naik sembarang. Jadi saya sulit mendapatkan seorang pendeta, seorang Protestan, ya, berapologetik mati-matian membela denomnya dari denom yang lain. Karena kelihatan absurd ya. Yang sebelah tidak jelas, kau punjuk tidak jelas, ini kamu akan mendingan kita sama-sama ke Islam atau ke Katolik, jelas kan? Islam jelas, Katolik jelas. Jadi Protestan, sesama Protestan yang baku naik itu akan menghadap ke Islam bosan, menghadap Katolik, Katolik bosan, balik ke Islam dan bosan. Sementara di dalam tubuh mereka pecah terus. Mereka sendiri tidak bisa menahan keterpecahan itu. Ini bukan olok-olokannya, ini bukan bulian, ini memang fakta. Karena antar denom Protestan tidak bisa saling memeriksa. Di situ memang mereka tidak mengenal kosakata seperti bidat dan anatema. Jadi semuanya itu benar untuk mereka. Jadi mustahil ada apologi antara sesama denom Protestan, apologetik sesama denom Protestan. Jadi supaya mendefinisikan bahwa mereka benar, mereka akan balik ke Islam yang tegas itu atau Katolik yang tegas itu. Tak seperti kalau kalau mau main bola pingpong, kita harus cari lantai yang keras kan. Sesama Protestan itu kan macam rawa-rawa lumpur semua. Mau pukul bola tenisnya ke situ, masa bolanya mau mantul? Tidak, tenggelam di situ. Kau pergi apologi dan denom sebelah, bisa-bisa kau ikut masuk di denom sebelah, atau di sebelahnya masuk lagi ke sini. Jadi tidak ada apologi, karena kau begitu omong satu kali, kalau dia percaya ya sudah, dia datang sudah. Atau kalau kau percaya di dia, makanya mereka biasa ajak Katolik untuk berdebat, karena mereka pikir seperti itu. Begitu kita kalah debat, langsung dia benar. Kita kalah debat, dia benar. It doesn't work like that. Kalaupun saya tidak paham ajaran Katolik, bukan berarti Katolik salah. Ya. Beda kan? Tapi kalau Protestan, kalau lu tidak paham denom ini, lu pindah sudah, karena lu son cocok di situ. Ya. Lu son paham khotbah pendeta, minggu depan lu jangan datang lagi, cari yang lu paham begitu. Karena you yang jadi ukuran, bukan ajaran Tuhan. Begitu. Itu yang sudah saya pelajari selama belakangan ini dari semua pendeta anti Katolik. Ya, jadi bisa bandingkan dengan Katolik ya, satu iman, satu dogma, 2000 tahun, walaupun bahasa penjelasan berubah-ubah. Jadi misalnya calon-calon imam di Indonesia berbahasa Indonesia, tapi teologinya sama dengan mereka yang di Kenya. Ya, jadi pastor-pastor dari sini bisa pergi ke sana, bisa menjelaskan teologi setelah mempelajari bahasa mereka. Teologi yang sama. Ya, pastor-pastor dari NTT kan hampir tiap tahun itu ada di seluruh muka bumi, literari, bahkan Antartika literari ada. Ya. Jadi itu, walaupun bahasa penjelasan berubah, fondasi iman terbentang seperti jembatan yang tidak tergoyahkan dari Roma sampai di kota Soe, dari Cape Town ke Cape Up, ya. Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan sampai Kanada di Amerika Utara. Sama satu ini. Jadi inilah lukisan kontras yang terang. Protestan di abad ke-16 mengibarkan sola scriptura sebagai api penerangan. 5 abad kemudian api itu menyala di ribuan lahan terpisah, diwarnai tafsir yang bertabrakan. Gereja Katolik justru pada saat yang sama tetap mengelola api itu, memberinya wadah, menjaganya agar tidak berubah menjadi kebakaran kabur yang bubar. Ya, jadi menariknya sampai sekarang kita masih menyaksikan terus-menerus perpecahan Protestan. Setiap kali ada yang baru, kecil, tapi tetap akan ada yang baru. Di Timor Leste ada yang namanya ICCTL, apa?
Gereja Katolika Karismatika Timor Leste, itu Protestan sebenarnya. Lalu apa lagi? Si Cheonji beberapa waktu lalu. Lalu ada yang dari siapa? Brian Siwarta, itu. Jadi memang begitulah nyatanya. Jadi bayangkan ada dua ladang roti ya. Ladang Protestan itu penuh ribuan varietas. Setiap petani punya resepnya sendiri. Sementara ladang Katolik, satu biji tunggal ditanam dan dipanen dalam satu irama oleh pembajak yang sama selama 2 milenia. Ut unum sin, semoga mereka bersatu. Dan yang tidak mau bersatu jelas anathema sit. Non serviam, kamu gabung saja ke rombongan malaikat-malaikat yang jatuh itu dan jangan datang goda orang Katolik. Jadi Paus Fransiskus sudah mengingatkan kepada kita, jangan berdialog dengan iblis. Follow for more into the jungle of Protestantism.